Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice people. Welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan, ala fikir lesehan, be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan do dan does. Perlu dipahami bahwa do dan does ini digunakan khusus pada kalimat negatif. Ingat, negatif. Dan juga interrogatif pada verbal sentence di simple present tense. Kalimat negatif itu seperti apa sih? Kalimat negatif adalah kalimat yang biasanya menggunakan not atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan menggunakan kata tidak. Contohnya seperti I don't like it. Ada kata not-nya di sini. Sedangkan untuk kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan. Contohnya misalnya, do you like it? Ada kata tanyanya, ada tanda tanyanya di sini. Dan do dan does hanya digunakan pada verbal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang di sana mengandung kata kerja. Contoh verb atau kata kerja adalah study, belajar, play, bermain, eat, makan, like, suka, stay, tinggal, dan sebagainya. Dan dia hanya digunakan pada pola simple present tense. Apa sih fungsinya simple present tense? Nah, simple present tense ini hanya digunakan untuk menunjukkan sebuah kalimat yang menyatakan fakta atau sebuah kebiasaan. Contohnya misalnya, Taehyung doesn't like spicy food. Taehyung tidak suka makanan pedas. Itu adalah sebuah fakta. Ingat ya, dia hanya pada kalimat negatif atau interrogatif dan juga kalimat yang mengandung kata kerja pada simple present tense. Nah, sekarang kita coba latihan. Mana sih yang menggunakan do dan does, manakah yang tidak? Contoh yang pertama. Apakah yang benar do you love me ataukah are you love me? Kata kuncinya terletak pada kata love. Love itu artinya mencintai. Mencintai berarti dia adalah verb. Kalau verb dan ini adalah kata tanda tanya ya, kalimat pertanyaan, ingat fokusnya dia di pertanyaan atau negatif gitu. Karena ini sudah jelas kalimat tanya berarti kalau dia di sini verb berarti dia menggunakan do. Maka yang benar adalah do you love me? Sedangkan untuk kalimat sebelah, karena dia menggunakan are, maka salah. Next, contoh yang kedua. Manakah yang benar? I don't happy ataukah I am not happy? Kata kuncinya terletak pada happy. Happy itu artinya bahagia. Bahagia itu berarti adalah adjective. Kalau adjective, ingat ya, kalau do dan does hanya digunakan untuk verbal sentence. Untuk kata yang mengandung kata kerja. Sedangkan happy itu bukan kata kerja, berarti dia tidak boleh menggunakan do. Maka jawabannya adalah M. Yang benar yang ini. Kalau yang ini menggunakan do not berarti salah. Contoh lagi yang ketiga. Jimin does not understand atau Jimin is not understand. Kata kuncinya adalah di understand. Understand ini adalah verb atau kata kerja, memahami, paham gitu ya. Nah, berarti kalau dia paham, dia menggunakan verb, berarti dia harus pakai do atau does dong ya. Kalau di sini menggunakan does, maka yang benar adalah yang ini. Sedangkan yang ini karena menggunakan is, berarti salah. Sekarang kita lanjut, kapan sih bedanya menggunakan do dan kapan kita bisa menggunakan does? Nah, does itu digunakan apabila subjeknya berupa she, he, it, nama orang cuma satu aja, contohnya Parjo misalnya, benda cuma satu, judulnya students, dia ada tambahan S-nya. Sedangkan do digunakan apabila subjeknya berupa I, you, they, we, benda lebih dari satu orang, contohnya adalah students, nama orang lebih dari satu, contohnya Uki dan Eki. Sekarang kita coba ke contoh soalnya. Masih ingat ya? Ingat kalau do itu digunakan apabila subjeknya berupa I, you,
they, we. Benda lebih dari satu, ada tanda S-nya di sini. Nama orang lebih dari satu. Sedangkan does itu digunakan apabila subjeknya berupa she, he, it. Benda cuma satu aja, nama orang hanya satu. Kita ke contoh yang pertama sekarang. V, does atau do. Kita menggunakan ini ya. Karena V di sini V sama kayak Calvin, maka dia menggunakan does. Maka jawabannya adalah V does not have time for a rest. Contoh yang kedua, the boys does atau do not move. Kita lihat ya, karena the boys sama kayak girls, maka dia pakainya adalah do. Yang ketiga, you. Karena you sama kayak di sini adalah pakainya do. The human body sama kayak girls, ya, berarti dia pakainya adalah that. Kita lanjut ke penggunaannya. Nah, masih tadi ingat ya, kalau do, does itu digunakan untuk kalimat negatif atau negative sentence dan juga interrogative sentence. Yang pertama adalah negative sentence. Untuk negative sentence, polanya adalah do not. Bisa disingkat dengan done. Atau does not bisa disingkat dengan doesn't. Sekarang kita coba untuk membuat contoh kalimat negatif. Mereka tidak bermain badminton. Karena di sini bermain itu adalah verb, sedangkan di sini ada kata tidak, maka pasti dia menggunakan do atau does not, tergantung dari subjeknya. Kita coba terjemahkan satu persatu ya. Mereka, bahasa Inggrisnya adalah they. Karena they, maka dia pakainya adalah do not. Bermain bahasa Inggrisnya play. Badminton, kita tinggal tulis badminton. Contoh lagi, misalnya Abian tidak suka kacang. Karena di sini suka itu adalah verb, tidaknya dia bisa menggunakan do atau does not. Tergantung siapa subjeknya. Karena di sini subjeknya Abian, karena Abian cuma satu orang, maka dia pakainya adalah does not. Suka bahasa Inggrisnya like, kacang, peanut. Kita menuju ke interrogative sentence. Untuk interrogative sentence, rumusnya adalah do atau does-nya diletakkan di depan, kemudian ditambahkan dengan subjeknya, kemudian ditambahkan dengan verb-nya. Contohnya adalah, apakah Dikta bermain piano? Karena di sini bermain adalah verb, maka apakahnya dia menggunakan do atau does? Karena di sini Dikta berarti cuma satu orang, maka dia harus menggunakan does. Does Dikta bermain bahasa Inggrisnya play piano? Apabila kalimat pertanyaan di depannya menggunakan do atau does, jawabannya pasti bisa berupa yes atau no. Kita coba menjawab apabila jawabannya berupa yes. Karena di sini Dikta, kata gantinya adalah he, maka setelahnya yes kita bisa tulis dengan he. Kemudian di sini does, berarti pakai belakangnya tambahkan does. Sedangkan no, kita tambahkan dengan he, di depannya ini does, berarti pakai does, kemudian diakhiri dengan not. No, he does not. Oke nih people, itu tadi adalah materi penggunaan do dan does. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.